Jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menyanyikan keyakinan. Kasus pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Vida sering terlambat datang ke sekolah. Sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Vida, dan akhirnya jam istirahat saya mengajak Vida untuk berbicara. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kasus kedua, siswa mencontek saat ulangan harian. Agam mencontek saat ulangan harian. Sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak mengikuti Agam, dan akhirnya jam istirahat saya mengajak Agam untuk berbicara. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sudah istirahat? Sudah makan? Iya. Tahu tidak nak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Iya. Tadi saya perhatikan Vida terlambat masuk kelas untuk belajar. Ya. Sementara pelajaran sudah berlangsung, Vida baru datang. Tahu tidak jam berapa kita masuk belajar? 7.30. 7.30. Tadi Vida datangnya jam berapa? 7.30. Berarti terlambat. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi kesalahan yang kita lakukan itu bisa kita perbaiki. Ya. Nah, saya mau tanya Nafida, kenapa bisa terlambat tadi? Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Tidur kemalaman karena faktor apa? Main handphone. Main handphone sehingga kemalaman tidur. Nah, apakah ini baik untuk Vida? Tidak baik. Bisa mengganggu kesehatan dan resikonya juga datang terlambat. Vida ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Apa itu? Disiplin tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Yakin tidak kalau disiplin dan tepat waktu itu membawa kebaikan? Yakin. Kalau yakin, pasti Vida mau ubah ya sikapnya yang tadinya terlambat, mau tepat waktu. Nah, sekarang kira-kira apa jalannya sehingga Vida tidak lagi datang terlambat? Tidur lebih awal, apalagi menyalakan alarm. Nah, menyalakan alarm sebelum sholat subuh sehingga bisa bangun sholat subuh dan tidak lagi terlambat ke sekolah. Iya, Ibu
Ibu yakin bahwasanya Fida pasti bisa menjadi anak yang soleha, yang menjadi kebanggaan orang tua dan bapak ibu guru. Iya. Baik, kita tos dulu. Iya. Nah, silahkan Nafida kembali ke kelasnya. Sudah istirahat, Nak? Sudah makan? Iya, sudah makan. Tahu tidak kenapa Ibu panggil Agam ke sini? Tidak. Iya. Tadi di dalam kelas Ibu lihat waktu ulangan harian, nah Agam menyontek. Nah, menyontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Iya. Ibu mau tahu apa alasannya tadi Agam menyontek? Lupa belajar. Ya, Agam sebenarnya ibu guru juga tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tetapi kesalahan itu hendaknya kita jadikan sebagai pengalaman untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, Agam ingat tidak keyakinan kelas yang kita pernah sepakati? Ingat tidak? Tidak, makanya menyontek karena tidak diingat. Keyakinan kelas kita kemarin adalah harus jujur. Nah, sementara menyontek itu adalah salah satu perbuatan yang tidak jujur. Nah, Agam mau tidak jadi anak yang jujur? Mau, ya, mau jadi anak yang jujur. Kapan Agam mau mulai jadi anak jujur? Hari ini, ya, janji sama diri sendiri bahwa saya akan jujur pada hari ini dan menjadi anak yang soleh, ya, mendengarkan nasihat bapak dan ibu guru beserta orang tua. Bisa ya? Bisa ya, Agam? Iya. Pas dulu. Iya. Silahkan istirahat, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida senang melakukan praktik segitiga restitusi di mana saya menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam senang melakukan praktek segitiga restitusi di mana saya menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, segitiga restitusi adalah